Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idham Martiani Galela, NPM 032820111054, perwakilan dari kelas 1A semester 1. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, pemakaian huruf. Pemakaian huruf termasuk dalam huruf abjad, yaitu huruf abjad yang dapat dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu A sampai Z. Ada pula huruf kapital dan non kapital. Huruf vokal. B. Huruf vokal. Huruf yang mengembangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Huruf vokal terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Ada pula contoh pemakaian huruf vokal. Pada posisi awal ada api, enak, itu, oleh, ulang. Posisi tengah dadi, padi, pendek, simpan, kota, bumi. Posisi akhir lusa, sore, murni, radio, ibu. Keterangan untuk mengucapkan atau pelafalan kata yang benar di akritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Misalnya, diakritik tertutup dilafalkan. Misalnya, anak bermain di teras, kedelai merupakan bahan pokok kecap. Diakritik terbuka dilafalkan. Misalnya, kami menonton film seri, pertahanan militer tertutup. Diakritik pepet. Misalnya, pertandingan itu berakhir seri. Upacara itu dihadirkan pejabat teras Bank Indonesia. Kecap dulu makanan itu. C. Huruf kosaan. Huruf yang melambangkan kekosongan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Di dalam huruf kosaan ada pula contoh pemakaian dalam kata. Misalnya, huruf kosaan B pada posisi awal bahasa, posisi tengah sebut, posisi akhir adab. C. Cakap. Posisi awal cakap, posisi tengah kacau, posisi akhir enggak. D. Posisi awal 2, posisi tengah ada, posisi akhir abad. F. Posisi awal fakir, posisi tengah kafan, posisi akhir maaf, dan lain-lain. Keterangan huruf Q dan X khususnya digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal akan diucapkan. D. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu ai, au, ei, dan oi. Huruf diftong contohnya, ada contoh pemakaian kata. Huruf diftong ai pada posisi awal aileron, posisi tengah belairung, posisi akhir pandai. Au di posisi awal autodidak, posisi tengah taufik, posisi akhir harimau. Egendom, posisi tengah geyser, posisi akhir survei, dan lain-lain. Gabungan huruf kosaan. Gabungan huruf kosaan yang macam ka, nya, dan saya masing-masing melambangkan atau bunyi konsonan.
Ada pula contoh pemakaian dalam dalam kata gabungan huruf kosaan. Misalnya ka, khusus, akhir, tarik, ngarai, bangun, senang, nyata, banyak, syarat, musyawarah, arsy. Huruf kapital. Masuk ke F, huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku dan lain-lain. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Nama orang termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika, Jenderal Kancil, dan seterusnya. Catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair, di situ hurufnya masih huruf kecil, bukan huruf kapital. Mesin diesel 5 ampere 10 volt. 2. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti anak dari binti, boru, dan fan. Atau huruf pertama kata tugas, misalnya Abdul Rahman bin Zaini, Siti Fatimah binti Salim, dan seterusnya. 3. Huruf kapital dipakai dalam awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Dan seterusnya. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, Kristen, Hindu, Tuhan, Allah, dan lain-lain. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, dan akademik yang diikuti nama orang. Seperti gelar akademik, misalnya Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim, dan seterusnya. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, dan serta nama jabatan atau kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia, selamat datang Sultan, dan seterusnya. Nomor 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, dan seterusnya. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa atau suku bangsa dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, peng Indonesia kata asing, ke Inggrisan, ke Jawa-Jawaan, gitu. Di nomor 8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama Tuhan, bulan, hari, dan hari besar dan hari raya lainnya. Misalnya, tahun Hijriah, di situ tahunnya tuh di huruf kecil, Hijriahnya tuh yang DP pertama tuh huruf besar, dengan bulan Agustus, hari Jumat, hari Lebaran, dan seterusnya. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama
unsur nama peristiwa sejarah, misalnya konferensi Asia Afrika dan seterusnya. Nomor 9, kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Jakarta, Pulau Mangas, Bukit Barisan, Dataran Tinggi Dieng, dan seterusnya. Catatan, harus pertama nama geografi yang bukan nama dari tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, berlayar ke Teluk, itu yang tidak ditulis pakai huruf kapital. Menyeberangi selat, mandi di sungai, dan lain-lain. Nomor 2, huruf pertama nama dari geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital, misalnya jeruk Bali, kacang Bogor, dan lain-lain. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau dijajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Kunci Inggris, kunci tolak, dan kunci riung mempunyai fungsi yang berbeda. Contohnya, berikut bukan nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, dan lain-lain. 10 huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam tema negara, lembaga, badan, organisasi, dan dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dan yang untuk misalnya Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan seterusnya. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Di saat judul buku atau karangan, artikel dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan untuk yang tidak berletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari itu hurufnya D itu besar, dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Tulisan itu dimuat dengan majalah Bahasa dan Sastra. Dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Di situ huruf pertamanya tuh kayak objeknya itu awalnya tuh huruf kapital begitu. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau siapapun, misalnya SH, SKM, dan lain-lain. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Dendi bertanya, itu apa, Bu? Silakan duduk, Diki, kata orang itu, dan lain-lain. Catatan: 1. Istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyampaian atau pengacuan. Misalnya, kata harus menghormati bapak dan ibu kita. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. 2. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya,
Sudahkah Anda tahu siapakah nama Anda? Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.